Selamat pagi semuanya, kita lanjutkan materi kita ya mengenai fungsi di bab 5 di halaman 228. Nah, sebelumnya di SMP kamu sudah diajari mengenai relasi ya. Jadi ini lanjutan dari SMP fungsi. Karena fungsi ini adalah bagian dari relasi. Nah, fungsi itu ya disimbolkan dengan F A panah B. Ya. Jadi membacanya ini adalah fungsi F yang memetakan himpunan A pada himpunan B. Nah, apa itu fungsi? Ya, kita lihat dulu definisi fungsi. Fungsi itu adalah jika, ya ini ada syaratnya, jika setiap anggota pada himpunan A dipasangkan dengan tepat ya, pada himpunan A dipasangkan dengan tepat satu pada unsur di himpunan B. Nah, ya, jadi di sini ada syaratnya dua, ya. Yang pertama, setiap anggota pada A dipasangkan pada anggota B, ya. Setiap anggota A dipasangkan, ya. Dan syarat yang kedua harus tepat hanya satu ya, hanya satu pada unsur di himpunan B. Nah, itu dia nak, ya. Jadi contoh, misalkan Bapak buat itu kan fungsi itu bisa dimasukkan ke dalam tiga. Yang pertama itu diagram panah ya, diagram panah kan tentu kamu sudah belajar di SMP. Misalkan begini dia. Nah, ini misalkan himpunan A, sedangkan ini himpunan B. Lalu kita anggaplah anggotanya A, B, C. Ini kita anggap anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah, A dipasangkan dengan si 1, si B dipasangkan dengan si 4, si C dipasangkan dengan si 2. Pertanyaannya, apakah ini fungsi? Apakah ini termasuk fungsi yang memetakan A pada himpunan B? Nah, lihat. Setiap anggota A dipasangkan. Benar ya, setiap anggota A dipasangkan. Hanya satu ya, setiap anggota A itu hanya satu pada B. Iya, ini hanya satu, ini hanya satu, ini hanya satu. Berarti ini termasuk fungsi ya. Berarti ini termasuk fungsi karena ada dipasangkan dan hanya satu. Nah, itu dia. Jadi himpunan A ini itu dikatakan domain. Ya, itu domain atau daerah asal. Si B ini dikatakan daerah kodomain. Daerah kodomain atau daerah kawan ya, daerah kawan. Sedangkan hasilnya itu adalah range. Range itu adalah daerah hasil. Apa itu daerah hasil? Daerah yang kena peta. Ya, siapa saja anggotanya, misalkan kalau Bapak tanya berarti yang kena si 1, si 2 dan si 4. 1, 2 dan 4. Sedangkan domainnya ABC. Kodomainnya 1, 2, 3, 4. Range-nya 1, 2, 4. Paham sampai di situ?
Oke, ini termasuk ya. Coba misalkan Bapak buat soal yang kedua. Ya. Soal yang kedua. Misalkan ini 1 2 3 ini AB. 1 dipasangkan ke A, 1 dipasangkan ke A, 2 dipasangkan ke A, 3 juga dipasangkan ke A. Apakah ini fungsi? Nah, kita lihat syaratnya. Syaratnya hanya ada 2. Setiap anggota A dipasangkan. Lihat, apakah setiap anggota A dipasangkan? Iya, benar. Lihat yang kedua, hanya 1. Hanya sekali dipasangkan. 1 dipasangkan hanya sekali ke A, 2 hanya sekali dipasangkan ke A, 3 hanya sekali dipasangkan ke A. Fungsi? Yes, ini fungsi. Nah, Pak, ini A ini 3 kali dipasangkan. Nah, kita lihat si domainnya, ya, si domainnya, si asalnya, bukan si kodomain. Kalau si kodomain ya terserahnya. Mau dia kena tepat 3 kali, mau dia kena semua atau ada yang tidak kena, nggak masalah. Nah, berarti kata-katanya bisa di sini kita buat setiap anggota A dipasangkan berarti memiliki pasangan atau tidak jomblo. Gitu ya. Cara-cara mengingatnya. Tidak jomblo. Nah, di sini hanya 1. Kalau hanya 1 itu berarti tidak selingkuh. Berarti setia. Nah, itu dia cara mengingatnya. Berarti fungsi itu bagaimana, Pak? Domainnya tidak jomblo dan tidak selingkuh. Gitu ya cara mengingatnya. Sampai sini paham? Coba Bapak kasih contoh yang ketiga. Ini pasti harus bisa ya. Nah, A, B, C, 1, 2, 3, 4. A dipasangkan ke si 2. C dipasangkan ke si 3. B dipasangkan ke si 1 dan ke si 2. Nah, apakah ini fungsi dari A ke B? Kita lihat. Apakah syaratnya tadi? Apakah A daerah domainnya tidak jomblo? Benar, ya. Semua ada pasangannya. Syarat yang kedua, apakah dia tidak selingkuh? Ternyata salah. Si B-nya ada 2 pasangannya, berarti dia selingkuh. Berarti ini bukan fungsi. Gitu dia, Nak. Bisa ya? Oke, paham pengertian fungsi. Nah, ini masih dinyatakan dalam diagram panah. Ada yang kedua yang dikatakan di situ adalah himpunan pasangan berurut. Ya, yang kedua yang bagian B, himpunan pasangan berurut. Nah, kayak mana himpunan pasangan berurut ini? Kita lihat. Sebenarnya SMP udah kamu pelajari. Misalkan ini tadi 1 dipasangkan ke si A. Berarti buatlah 1, A. Baru siapa lagi? 2 dipasangkan ke si A, 2, A. Lalu 3 dipasangkan ke si A, 3, A. Nah, beginilah membuat kehimpunan pasangan berurut. Apakah ini fungsi? Yes. Dari mana kita tahu? Lihat, si 1, si 2, dan si 3 ini namanya daerah asal. Jadi daerah asal itu si X, sedangkan si range-nya si Y. Nah, jadi X-nya lihat, Nak. X-nya itu apakah dia hanya sekali? Iya, hanya sekali. Dan ada pasangannya. Berarti ini fungsi. Sedangkan yang ini, A dipasangkan ke si 1. Coba ya, ini tadi yang A, yang B. A dipasangkan ke si 1, lalu B dipasangkan ke si 2, B juga dipasangkan ke si berapa tadi? 1 ya. Oke. Lalu C dipasangkan ke si 3. Nah, kita lihat daerah asalnya. Siapa tadi daerah asalnya? Iya, X ya. X. X-nya kita perhatikan di sini A sekali, B-nya 2 kali. Berarti dia selingkuh. Berarti ini tidak fungsi. Nah, untuk yang ketiga itu menggambarkan koordinat kartesius. Ya, masukkanlah X-nya itu 1, Y-nya itu si A. Paham? Oke. Kita lanjut lagi materi kita, Nak, ke halaman 242, nilai fungsi, domain, dan range suatu fungsi. Nah, kita bahas satu-satu nilai fungsi. Jadi misalkan
ada Bapak buat fx ya, fx 3x sama dengan 3x kurang 1. Jadi nilai fungsi dari f2 itu artinya adalah ganti setiap x pada fungsinya menjadi 2. Coba kita ulangi. Ganti setiap x menjadi 2 pada fungsinya ya. Berarti menjadi 3 kali 2 kurang 1 sama dengan 3 kali 2 6 kurang 1 5. Jadi nilai fungsinya itu 5. Jadi nilai fungsi itu dikatakan juga itu adalah range atau hasil atau bayangan ya, hasil atau bayangan. Nah, bisa. Jadi kalau Bapak tanya bayangan bayangan 3 oleh fx, oleh fungsi bayangan 3 oleh fungsi fx, berarti yang ditanya itu adalah f3, nilai dari f3. Tinggal kamu ganti x nya jadi 3 kali 3 kurang 1 berarti 8. Bisa ya? Iya, oke. Nah sekarang begini, Bapak ganti tadi yang pertama, yang kedua. Tentukan nilai x agar fx sama dengan 9. Nah berarti ini kamu masukkan fx sama dengan 3x kurang 1. Nah nilai fx nya 9, berarti ini sama dengan 9, berarti kita disuruh cari x nya. Maka 3x sama dengan 9 tambah 1 10, maka x sama dengan 10 per 3. Nah jadi kita mencari x nya. Nah itulah untuk nilai fungsi yang pertama. Yang kedua itu adalah domain. Nah domain sudah Bapak kasih kemarin. Domain itu adalah daerah asal. Jadi kalau dalam fungsi dia, misalkan Bapak buat begini, f x y, berarti fungsi f yang memetakan x terhadap y, maka daerah asalnya itu adalah si x. Nah bisa ya, itu si daerah asal si x. Jadi contoh, tentukan daerah asal fx sama dengan 2x kurang 1. Nah ini kalau fungsi linear, berarti itu berapalah x nya kita masukkan supaya ada hasilnya. Nah berapa nilai x nya? Pak, x nya coba negatif 5. Oke, berarti 2 kali negatif 5 kurang 1 minus 11. Minus 11 termasuk bilangan? Yes. Oke, ambil positif. 2 kali 5 kurang 1 9. Termasuk bilangan? Yes. Nah berapa lagi? Nah Pak, coba yang koma-koma. Oke, koma-koma. 5 kali 2 kali 5,5 kurang 1 termasuk? Ya termasuk. Berarti apa? Artinya jika seperti ini dia, maka domainnya adalah x, untuk x adalah bilangan real. Nah, sedangkan range-nya ya, domain dan range lah Bapak buat ya. Sedangkan range-nya itu adalah range itu adalah hasil. Maka di sini itu si fx atau si y. Nah, maka kalau x-nya elemen bilangan real, maka y-nya juga adalah elemen bilangan real. Begitu dia. Paham nak ya? Oke. Nah, itulah dia untuk domain dan range. Nah, kita lihat. Jadi pembagian dari domain dan range mengakibatkan ada namanya fungsi ganjil dan juga fungsi genap. Ya, fungsi ganjil dan fungsi genap. Jadi fungsi ganjil itu apa? Fungsi ganjil itu begini dia bentuknya nak. F minus x atau minus min fx ya, min fx itu sama dengan f minus x. Min fx itu sama dengan min fx. Contoh Bapak kasih ya.
misalkan fx sama dengan x pangkat 3 ya. Nah, coba tentukan atau ganti untuk x sama dengan 1. Berarti masukkan min fx. Min f1 itu sama dengan ganti min 1 pangkat 3. Berarti negatif 1. Nah, f minus x, kalau fx-nya sama dengan x min pangkat 3, berarti f minus x ganti setiap x menjadi minus x. Minus x berpangkat 3 itu adalah min x pangkat 3. Ya kan? Nah, min f1 itu bernilai min 1. Sekarang kita cari f min x. Ya, berarti f min 1 itu sama dengan min 1 berpangkat 3. Hasilnya adalah min 1. Maka nilai dari f minus x itu sama dengan min fx. Maka ini dikatakan fungsi ganjil. Bisa ya? Atau kalau kata-katanya, jika fungsi itu simetris terhadap titik 0,0 ya, simetris terhadap titik 0,0. Nah, yang kedua ada namanya fungsi genap. Fungsi genap itu f minus x itu sama dengan fx. Jadi ketika kamu ganti pun dia negatifnya, dia tetap hasilnya jadi positif. Nah, yang bagaimana contohnya ini? Ya, Bapak kasih contohnya ini, berarti yang setiap fungsi yang berpangkat genap. Ya, itu biasanya. Berarti fx sama dengan katakanlah dia 2x kuadrat. Nah, kok bisa, Pak? Nah, kita masukkan aja. Kalau fx-nya 2x pangkat 2, berarti f minus x itu sama dengan ganti setiap x jadi min x. 2 kali min x berpangkat 2. Min x dikuadratin, x kuadrat kali 2, 2x kuadrat. Sama enggak? Sama. Nah, kalau masih belum paham, ganti bilangan. Contoh, ganti x sama dengan 2. Berarti masukkan f2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2, 4 kali 2, 8. Nah, coba kita ganti menjadi f min x. Berarti f min 2. F min 2 berarti itu sama dengan 2 dikali min 2 kuadrat. Nah, min 2 kuadrat 4 kali 2, 8. Sama ya? Nah, itulah dikatakan fungsi genap. Bisa? Nah, untuk nilai fungsi tadi, coba untuk nilai fungsi tadi ada soal Bapak begini. Ya. Bisa kamu lihat di halaman berapa itu ya? Nah, Bapak kasih aja lah ya. Misalkan fx-nya terbagi atas 3, yaitu fx-nya itu x kuadrat kurang 3 untuk x lebih besar dari 3. Lalu 2x kurang 5 untuk x di antara minus 2 sampai 3. Lalu min x kuadrat kurang 6 untuk x lebih kecil daripada negatif 2. Nah, tentukan F5. Berapa tentu F5? Nah, kita lihat aja syaratnya. Ini kan F5, berarti domainnya si 5. X-nya itu 5. Yang mana X-nya yang 5? Lebih kecil min 2 di antara min 2 sampai 3 atau lebih besar dari 3? Ya, ke sini. Berarti inilah masukkan X kuadrat kurang 5. Tinggal kamu ganti X-nya jadi 5. 5 kuadrat kurang 3. Berarti 25 kurang 3, 22. Paham ya? Oke.